Benih Rahasia Sang Pewaris episode 3. Sebelum pergi, Nindya meraih lengan Kenzo sekali lagi dan berkata dengan suara pelan, "Jangan biarkan dia lolos, Kenzo." Seseorang yang kasar seperti Shira tidak pantas bekerja di sini. Kenzo menatap lembut ke arah Nindya dan dengan suara pelan berkata, "Jadilah gadis baik, oke?" Tangannya membelai kepala Nindya dengan penuh perhatian, membuat wanita itu tersenyum penuh kemenangan. Nindya merasa sangat tersanjung mendapatkan perhatian dari pria yang selama ini dia dambakan. Di matanya, perhatian ini adalah sebuah kemenangan besar, dan ia yakin bahwa Shira akan segera tersingkir dari hidup Kenzo. Namun, ia tahu batas kesabarannya dan memutuskan untuk tidak memaksakan situasi, takut keserakahannya akan membuat segalanya berantakan. Meski begitu, Nindya terus berharap bahwa sikap lembutnya akan memenangkan hati Kenzo sepenuhnya. Dia tahu, jika hanya mengandalkan kecantikan, ia tidak akan mampu bersaing dengan Shira. Tapi dengan kelembutannya, dia yakin bisa membuat pria itu tetap berada di sisinya. Dalam benaknya, pertempuran sudah selesai dan Shira hanyalah sebuah masalah yang akan segera terselesaikan. Setelah Nindya meninggalkan ruangan, Kenzo meraih telepon di mejanya dan menekan tombol intercom. "Shira, datanglah ke kantorku sekarang." Suaranya terdengar tegas, jelas menunjukkan kemarahannya. Di kantor, Shira mendengarkan permintaan itu dengan hati yang berat. Napasnya terasa lebih berat dari biasanya, dan pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario buruk. Ia tahu, pertemuan ini mungkin akan berujung pada dirinya dipecat. Jika keadaan menjadi semakin buruk, dia sudah siap untuk berhenti dan meninggalkan Amor. Ia menghela napas panjang sebelum memasuki lift, bersiap naik ke lantai 8, tempat kantor presiden berada. Saat tiba di kantor Kenzo, dia mengetuk pintu, lalu masuk. Di sana, Kenzo duduk di belakang mejanya, auranya memancarkan ketegasan yang membuat siapapun di dekatnya merasa terintimidasi. "Jelaskan apa yang kau lakukan," katanya tajam, menatap Shira seolah meminta pertanggungjawaban atas tindakannya sebelumnya. Shira menahan diri untuk tidak mengeluh atau mencoba membela diri. Dia yakin Kenzo sudah sepenuhnya berpihak pada Nindya tanpa mendengarkan penjelasan dari dirinya. "Siapa Nindya bagimu?" tanyanya dengan dingin, tatapannya lurus menatap mata Kenzo. Kenzo mengangkat alis, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. "Kau tahu siapa aku, Shira? Aku bosmu. Dan kau ada di sini untuk menjelaskan tindakanmu. Jadi, jawab pertanyaanku." Shira tersenyum kecut, menyadari bahwa penjelasan apapun tidak akan mengubah pendirian Kenzo. "Kau sudah lihat sendiri apa yang terjadi. Aku menamparnya. Jadi, apalagi yang perlu dijelaskan?" Jawabnya dengan dingin. "Mengapa kamu menamparnya? Apakah karena dia ingin mengajukan keluhan tentangmu?" tanya Kenzo, mencoba mencari tahu alasan di balik tindakan Shira. "Ini masalah pribadi, itulah mengapa dia datang mencariku hari ini. Aku tahu salahku karena melakukan kekerasan, tapi dia pantas mendapatkannya," jawab Shira tanpa ragu, tatapannya tetap tegas.
Kenzo memandang Shira dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia bertanya-tanya, apakah sifat keras kepala Shira ada hubungannya dengan masa lalunya, kehilangan ibunya, dan hubungan yang dingin dengan ayahnya. Kalau kamu bersedia mengakui kesalahanmu, aku akan membiarkanmu pergi kali ini, kata Kenzo dengan nada yang sedikit melunak. Mengakui kesalahanku? Maksudmu meminta maaf pada Nindya? Shira tertawa sinis, lalu mengatupkan rahangnya. Tidak akan pernah. Aku tidak akan melakukannya. Kenzo menghela napas, frustasi dengan sikap keras kepala Shira. Ini kantor, Shira, bukan tempat untuk menyelesaikan urusan pribadimu, katanya dengan nada penuh amarah, masih berusaha mempertahankan kendali dalam situasi ini. Dalam benaknya, ia juga teringat akan janjinya kepada neneknya untuk menjaga Shira. Namun, konflik ini semakin menyulitkannya. Shira berdiri tegak dan mengucapkan kalimat yang membuat Kenzo terdiam. Kalau begitu, aku akan mengundurkan diri. Kenzo terkejut mendengar keputusan tiba-tiba itu. Tetap di sini, Shira, katanya dengan suara keras, mencoba menghentikannya sebelum benar-benar pergi. Shira menghentikan langkahnya, tapi tidak menoleh ke belakang. Ia tidak ingin melihat wajah Kenzo. Dalam hatinya, rasa kesal membuncah. Kini ia tahu bahwa Kenzo dan Nindya punya hubungan. Meskipun begitu, rasanya sangat menyakitkan mengetahui pria seperti Kenzo bisa jatuh ke pelukan seseorang seperti Nindya. Pria yang tampan, tapi sayangnya, kau buta, gumamnya pelan. Kenzo menatapnya dengan tatapan serius. Aku tidak akan memecatmu. Kamu boleh tetap bekerja di sini, tapi jangan ada kejadian seperti ini lagi. Apakah kamu dengar? Ujarnya tegas. Shira berpikir sejenak. Meski dia merasa marah, dia juga tahu bahwa ia mencintai pekerjaannya. Desain adalah gairah hidupnya, dan bekerja di Amor selama 3 tahun membuatnya tumbuh menjadi desainer yang lebih baik. Dengan tatapan dingin, ia menoleh sedikit ke arah Kenzo. Nindya tidak sebaik yang kau kira. Berhati-hatilah dengannya. Suatu hari nanti, kamu akan menyesal telah mempercayainya, kata Shira sebelum melangkah keluar dari kantor. Kenzo hanya menatapnya pergi dengan tatapan tajam. Kamu yang menggunakan kekerasan hari ini, Shira, gumamnya pelan. Dalam hati, Shira sebenarnya ingin melakukan lebih dari sekadar menamparkan Nindya. Namun, ia menahan diri karena tahu bahwa Kenzo sangat memperhatikan Nindya. Setelah kembali ke kantornya, Rianita, atasannya, tidak mengeluarkan perintah pemecatan apapun, yang membuat semua orang di kantor heran. Bagaimana bisa Shira lolos begitu saja setelah menamparkan pacar presiden mereka? Vina, asistennya, mendekatinya sambil membawa secangkir kopi, mencoba menghiburnya. Nona Nugraha, kamu yakin kamu baik-baik saja? Shira menghela napas panjang, meletakkan pensilnya di atas meja. Aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Apa yang mereka bicarakan di luar sana? Vina terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab. Ada rumor bahwa kamu dilindungi oleh seseorang yang sangat berkuasa, sehingga bahkan Presiden Wiharja pun tidak bisa memecatmu. Beberapa bahkan mengatakan bahwa kamu adalah simpanan Presiden Wiharja. Shira tertawa kecil mendengar gosip itu.
Lucu sekali. Mereka berpikir aku memiliki hubungan dengan Kenzo. Pria itu milik Nindya. Bahkan jika aku ingin, aku tidak akan pernah melibatkan diri dengan pria seperti dia, katanya dengan nada geli. Hari itu berlalu dengan banyak pikiran yang masih membebani benaknya. Namun, sebuah panggilan telepon membuyarkan segala kekesalan yang ada di pikirannya. Halo. Suaranya terdengar sedikit lebih ceria. Sabtu malam, mulai pukul 7. Akan berlangsung sekitar 2 jam. Aku harap kamu bisa datang. Apa kamu bisa mencari seseorang untuk menjaga Leon? Tanya Elvano, sedikit khawatir. Suaramu terdengar lelah. Jawab suara pria di seberang telepon. Itu Elvano, teman baiknya. Yah, hari ini memang cukup melelahkan. Kamu kapan kembali? Tanya Shira. Dalam beberapa hari. Ngomong-ngomong, aku punya kabar baik. Ada pameran perhiasan mewah akhir pekan ini, dan aku sudah memasukkan namamu ke daftar undangan. Kau pasti suka, kata Elvano dengan nada penuh semangat. Wajah Shira langsung berseri-seri. Benarkah? Itu luar biasa. Kapan acaranya? Ya, tentu saja. Aku bisa meminta asistenku atau ayahku untuk menjaganya. Aku tidak akan melewatkan acara ini. Jawab Shira dengan penuh semangat. Bagus. Bersenang-senanglah, dan aku akan mentraktirmu makan saat aku kembali. Setelah menutup telepon, Shira merasa lebih tenang dan bahagia. Sabtu malam pasti akan menjadi pelarian yang menyenangkan dari semua kekacauan yang terjadi belakangan ini. Sementara itu, di rumah mewahnya, Nindya sedang duduk sambil memegangi pipinya yang masih bengkak. Di dalam hatinya, dia terus menyalahkan Shira atas semua yang terjadi. Aku tidak akan pernah membiarkan ini berlalu begitu saja, Shira. Gumamnya dengan marah. Ketika ia membuka iPad-nya untuk menelusuri berita, ia melihat selebritas memamerkan kartu undangan ke pameran perhiasan mewah yang akan datang. Mata Nindya langsung berbinar. Ia tahu bahwa menghadiri acara semacam itu bisa memberinya status sosial yang lebih tinggi. Meskipun ia tidak termasuk dalam kalangan atas, ia yakin bisa menggunakan koneksinya dengan keluarga Wiharja sebagai tiket untuk masuk ke acara tersebut. Nindya menggenggam teleponnya dengan erat, memikirkan langkah berikutnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk menelepon Kenzo, memastikan suara yang keluar terdengar manis dan penuh kelembutan. Halo, Kenzo? Tanyanya, mencoba menyembunyikan kegembiraannya di balik nada suaranya yang pelan. Di seberang sana, suara Kenzo terdengar tenang namun penuh perhatian. Ya, Nindya. Apa kamu masih merasa sakit? Sedikit. Jawab Nindya dengan raut wajah yang tiba-tiba berubah ceria, meski pipinya yang bengkak masih terasa perih. Tapi aku ingin pergi ke pameran perhiasan yang besar malam ini. Bisakah kau menemaniku ke sana? Pameran perhiasan? Kenzo terdengar ragu sejenak. Ya, ini sangat mewah. Aku akan mengirimkan videonya padamu. Ujar Nindya sambil menutup telepon dan segera mengirimkan video undangan pameran itu ke Kenz. Tak lama, pesan balasan muncul di layar ponselnya. Oke, aku akan mengantarmu ke sana.
Nindya hampir berteriak kegirangan, namun tiba-tiba teringat pada pipinya yang masih bengkak dan segera menjerit kecil saat rasa sakit kembali terasa. "Sialan kau, Shira!" umpatnya dengan marah. "Kau seorang perancang perhiasan, tapi lihat siapa yang tidak diundang ke pameran ini." Jalang. Sementara itu, di tempat lain, Shira sedang duduk di kantor kecilnya saat notifikasi tentang pameran perhiasan mewah itu muncul di layar komputernya. Dia segera tertegun menyadari bahwa acara tersebut mengharuskan tamu undangan mengenakan pakaian formal. Panik mulai menjalar di benaknya. Bagaimana aku bisa datang ke acara semewah itu tanpa gaun pesta yang layak? Pikirnya. Harga sewa gaun mewah jelas di luar jangkauannya. Tiba-tiba, telepon di mejanya berdering, mengejutkannya dari lamunan. "Halo, siapa ini?" tanyanya. "Halo, apakah ini Nona Nugraha?" Suara seorang wanita ramah terdengar di ujung sana. "Saya menelepon dari toko pakaian FH. Kami ingin memberitahu Anda bahwa ada seseorang yang baru saja memesan gaun pesta khusus untuk Anda. Bisakah Anda datang mencobanya sore ini?" Shira terdiam beberapa detik sebelum tersadar siapa yang melakukan kebaikan ini. "Pasti Elvano," pikirnya. "Tentu, aku akan mampir nanti," jawabnya sambil tersenyum. Segera setelah itu, dia mengirim pesan terima kasih kepada Elvano, disertai dengan emoji senyum. Pesan balasan dari Vano datang dengan cepat, "Senang bisa membantu. Semoga kamu menyukainya." Dengan hati yang lega, Shira mengajukan izin cuti selama 1 jam sore itu untuk mencoba gaun di toko pakaian. Toko FH, sebuah butik internasional yang sering dikunjungi para sosialita, menyambutnya dengan suasana mewah. "Selamat datang, Nona Nugraha. Silakan ikuti saya ke lantai 2. Ujar pemilik toko, dengan ramah menuntunnya ke ruang VIP. Begitu memasuki ruangan, Shira langsung terpana melihat gaun pesta yang dipajang di manekin. Gaun itu tampak memukau, seolah berkilau di bawah cahaya ruangan. "Ini cantik sekali," gumamnya terkesima. Pemilik toko tersenyum lebar. "Ini adalah gaun yang disiapkan oleh Tuan Elvano Adinata untuk Anda. Terbuat dari bahan terbaik, dijahit dengan 8.000 manik berlian. Harganya mencapai 10 miliar. Shira hampir terjatuh mendengar harga tersebut. 10 miliar? Apakah Vano mencoba membuatnya terkena serangan jantung? Pikirnya. Aku yakin ada gaun lain yang lebih murah dan tetap terlihat bagus, bukan? Tanyanya dengan gugup. Tuan Adinata sudah membayar penuh untuk gaun ini. Gaun ini memang tampaknya dibuat untuk Anda. Jawab pemilik toko dengan senyum yakin. Meski merasa tak nyaman dengan kemewahan ini, Shira tidak bisa menahan ketertarikannya pada gaun itu. Dengan hati-hati, dia mencoba gaun tersebut, dan tak lama kemudian melihat bayangannya di cermin. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan lekuk tubuhnya dengan anggun. Sepertinya aku harus membayar kebaikan Vano dengan mentraktirnya makanan sepanjang tahun. Pikirnya sambil tersenyum geli. Keesokan harinya, Shira kembali ke toko pakaian untuk dirias oleh tim profesional yang telah disiapkan untuknya. Para penata rias berdecak kagum melihat kecantikannya. Kulit Anda sempurna. Produk apa yang Anda gunakan? Tanya mereka, terheran-heran.
Oh, hanya pelembab biasa, jawab Shira dengan rendah hati. Setelah mereka selesai meriasnya, wajahnya bersinar seperti berlian. Ia mengenakan anting berlian yang serasi dengan kalungnya, semakin menyempurnakan penampilannya. Sementara itu, di rumah mewah Kenzo, Nindya juga bersiap dengan bantuan tim riasan yang disewanya. Ia berdiri di depan cermin, mengagumi hasil kerja para penata rias yang berhasil menyulapnya menjadi seperti seorang sosialita papan atas. Saat itu, pintu rumah terbuka, dan sosok Kenzo muncul, tampak gagah dalam setelan hitam elegannya. Nindya merasa jantungnya berdebar kencang. Dia sangat tampan. Pikirnya penuh kekaguman. Kenzo, bagaimana menurutmu? Tanyanya penuh harap. Kamu terlihat hebat, Nindya, jawab Kenzo, meski pikirannya berada di tempat lain. Ia selalu merasa berhutang pada Nindya, yang menurutnya telah berkorban untuknya 5 tahun lalu. Dengan perasaan bersalah, Kenzo berjanji dalam hatinya untuk membalas kebaikannya. Malam itu, pameran perhiasan berlangsung di sebuah aula megah dengan penjagaan ketat. Shira tiba dengan gaun putih berkilau yang membuatnya tampak seperti bintang di langit malam. Di dalam aula, ia merasa beruntung bisa duduk di barisan ke-6, meski kursi itu sebenarnya disiapkan untuk Vano. Para tamu mulai mengisi kursi mereka, termasuk seorang pria bernama Andrew Tanoto yang duduk di sebelahnya. Senang bertemu denganmu, Nona Nugraha, sapanya sopan sambil memberikan kartu namanya. Sementara itu, pintu masuk aula terbuka lagi, dan 2 siluet memasuki ruangan. Shira mendongak, dan matanya langsung terpaku pada Kenzo dan Nindya yang berjalan bergandengan tangan. Hatinya seketika berdesir. Dunia ini begitu sempit, pikirnya sambil menahan perasaan benci yang mulai merayap di dalam dirinya. Saat Shira berusaha mengalihkan perhatian, Nindya juga melihatnya dan terkejut. Apa yang dia lakukan di sini? Pikir Nindya, heran bagaimana Shira bisa masuk ke acara eksklusif ini. Tidak lama setelah itu, Kenzo juga menyadari kehadiran Shira dan secara kebetulan duduk di seberangnya. Jadi, Shira tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan enggan, tidak peduli seberapa tidak inginnya dia. Saat dia mendongak, dia bertemu dengan sepasang mata yang menawan dalam cahaya lilin yang terang tepat ketika wajah pria itu yang dipahat dan ketampanannya terlihat. Dengan alisnya yang tebal dan alami, tatapannya yang menarik dan pangkal hidungnya yang tinggi menjadi lebih kentara, membuatnya tampak lebih seksi. Ya Tuhan, bagaimana mungkin seseorang bisa setampan dia? Shira berkedip dan menatap pria yang juga menatapnya pada saat yang sama sementara mereka saling menatap selama beberapa detik. Segera, dia merasakan sepasang mata penuh kebencian menatapnya sesaat sebelum dia menyadari Nindya sedang melotot padanya. Mari kita bersulang, Nona Nugraha. Andrew mencoba memulai percakapan dengan Shira. Shira mengangkat gelasnya dan bersulang untuk Andrew, tersenyum padanya karena dia lebih suka melihat Andrew daripada Kenzo. HMPH. Karena Nindya adalah musuhnya, maka pacarnya juga menjadi musuh. Nona Nugraha, kamu harus mencoba ini. Percayalah, kamu akan menyukai rasanya. Andrew dapat merasakan antusiasme Shira,
memiliki firasat baik bahwa ia dapat memenangkan hati wanita itu. Terima kasih. Shira mengambil kue yang diberikan pria itu dan menggigitnya sambil tersenyum manis. Sementara itu, Nindya meraih lengan Kenzo dan dengan malu-malu menunjuk ke arah makanan penutup yang jauh darinya. Kenzo, aku mau yang itu. Pria itu kemudian mengulurkan lengannya yang panjang dan membawakan kue itu kepadanya, lalu Nindya mulai menikmatinya. Pada saat yang sama, Nindya sesekali menatap Shira dengan gembira untuk menertawakannya. Sementara itu, Shira memutar matanya ke atas ke arah Nindya, bertanya-tanya bagaimana dia berhasil memenangkan hati Kenzo dan memastikan dia menuruti semua keinginannya. Ada apa dengan Kenzo? Dia tidak percaya pria itu memperlakukan wanita itu seperti biji matanya. Permisi. Aku mau ke kamar mandi. Shira merasa ingin buang air saat ia berdiri dan memperlihatkan gaunnya yang berkilauan yang menonjolkan pinggang rampingnya, yang akan membuat pria manapun terpesona. Di sisi lain, Andrew terpaku pada Shira, yang sedang berjalan pergi, tepat ketika Kenzo mengangkat gelasnya dan kebetulan melihat kepergian wanita itu. Kenzo, aku akan segera kembali. Aku perlu ke kamar mandi. Nindya juga bangkit dari tempat duduknya dan mengikuti Shira. Sementara Shira sedang mencuci tangannya sendirian di kamar mandi yang tampak megah itu, Nindya segera masuk dan menghampirinya. Jangan bilang kau masuk ke sini dengan bantuan seorang pria yang kau kencani. Nindya menatap Shira di cermin dan mengejeknya. Itu bukan urusanmu. Shira menatap tajam ke arah pantulan wanita bermusuhan itu di cermin. Kudengar mereka sangat ketat dalam memilih tamu malam ini. Lagi pula, tidak ada orang biasa yang punya kesempatan untuk berada di sini, dan kau salah satunya, jadi bagaimana mungkin kau ada di sini? Urusi saja dirimu sendiri, Nindya. Jawab Shira, tatapannya penuh amarah. Kau mungkin pacarnya sekarang, tapi itu takkan bertahan selamanya. Wajah Nindya memucat, takut Shira mengetahui sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Apa maksudmu? Tanyanya, matanya menyipit. Shira hanya tersenyum samar, menatap Nindya dengan senyum dingin. Kamu benar-benar ingin tahu siapa yang diselamatkan ibuku waktu itu? Baiklah, orang itu sebenarnya adalah Kenzo Wiharja. Mendengar itu, Nindya terkejut. Kengerian meliputinya saat pikiran berputar. Tidak mungkin. Batinnya. Terlalu kebetulan jika benar Ibu Shira yang menyelamatkan Kenzo. Jika ini nyata, Shira bisa menggunakan fakta ini untuk mendapatkan imbalan dari keluarga Wiharja, meskipun ia tidak tahu kejadian pasti yang berlangsung malam itu. Shira menatap Nindya dengan tatapan tajam. Jadi, ku beritahu kamu sekarang, jangan sampai membuatku marah. Jika kamu berani, ingat ini, aku bisa menjadi nyonya besar keluarga Wiharja kapan saja. Suara Shira penuh peringatan, membuat Nindya merasa seakan jantungnya berhenti. Ketakutan mulai menyelimuti Nindya, hingga ia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ketakutan menggerogoti rasionalitasnya. Shira, maafkan aku. Atas apa yang terjadi waktu itu? Maukah kamu memaafkanku? Nindya memohon, suaranya terdengar lemah dan penuh rasa bersalah.
Shira memandang rendah padanya, lalu dengan gerakan jari yang anggun, dia memercikkan sedikit air dari keran ke arah Nindya. Kau ingin aku memaafkanmu? Hah, kamu bermimpi saja. Nindya mundur sedikit, mencoba menghalangi percikan itu dengan tangannya, namun wajahnya tetap basah. Ia hanya bisa menatap Shira yang pergi meninggalkannya dengan perasaan marah dan dendam yang tak tertahankan. Melihat Shira yang berjalan penuh percaya diri membuat kemarahan Nindya semakin membara. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Kenzo, pikirnya dengan geram. Kenzo milikku, dan hanya milikku. Ketika Shira kembali ke mejanya, ia dengan anggun menyibakkan rambut panjangnya yang mengkilap ke belakang telinga. Ketika matanya bertemu lagi dengan Kenzo, pria itu menatapnya seperti batu obsidian yang bersinar dalam gelap, begitu intens dan dalam. Sementara itu, di mata Kenzo, Shira tampak seperti mutiara yang bersinar di antara kegelapan pameran. Kecantikan dan keanggunannya membuatnya tampak begitu berbeda dibandingkan dengan wanita lain di sekitarnya. Tidak lama setelah itu, Nindya juga kembali ke meja setelah dari kamar mandi. Penampilannya berubah, ia kembali berpura-pura menjadi wanita yang lembut dan tidak berdaya, jauh dari sikap kasarnya saat di kamar mandi. Kini, ia tampak membutuhkan perlindungan, berharap bisa mendapatkan simpati dari orang di sekitarnya, terutama Kenzo. Melihat itu, rasa jijik memenuhi hati Shira. Ia mengambil segelas air untuk menenangkan dirinya, merasa muak dengan sandiwara Nindya. Nona Nugraha, ini steak dengan saus truffle yang baru saja disajikan. Mau mencobanya? Andrew, salah satu tamu di meja, menawarkan dengan ramah. Shira tersenyum lembut dan mengangguk. Terima kasih. Saat makan malam selesai, ada sesi untuk memperkenalkan tema perjamuan. Namun, Shira memutuskan untuk meninggalkan keramaian sejenak. Dengan segelas anggur merah di tangannya, ia berjalan ke balkon sendirian. Dari tempat itu, ia bisa melihat pemandangan kota yang berkilauan di bawah cahaya malam, seperti lautan cahaya emas yang tak berujung. Ia merasa sedikit melankolis, merenung betapa banyak orang yang terjebak dalam pengejaran kekayaan dan status, seringkali melupakan jati diri mereka sendiri. Saat sedang tenggelam dalam pikirannya, sebuah suara berat menghentikan lamunannya. Kenapa kamu di sini sendirian? Shira mengenali suara itu tanpa perlu menoleh. Jadi aku harus melapor padamu setiap kali aku menghadiri pameran perhiasan? Jawabnya dengan nada dingin. Apa hubunganmu dengan Elvano Adinata? Kenzo bertanya tiba-tiba, membuat Shira terkejut. Shira berbalik, menatap pria yang berdiri di hadapannya dengan segelas anggur merah di tangan. Kau kenal Vano? Tanyanya dengan kening berkerut. Ya, aku kenal. Jawab Kenzo singkat. Shira tidak terlalu terkejut. Baginya, jelas bahwa Vano, dengan latar belakang keluarganya yang kaya, pasti akan mengenal orang-orang berpengaruh seperti Kenzo. Tapi tetap saja, pertanyaan Kenzo membuatnya terganggu. Kenapa kamu bertanya? Apa pentingnya? Kenzo menatapnya dengan serius. Aku ingin tahu siapa dia bagimu. Shira meneguk anggurnya dan mendekatkan wajahnya pada Kenzo. Itu bukan urusanmu, ucapnya dengan tegas,
sebelum berbalik dan meninggalkannya di balkon. Kenzo memandang kepergiannya dengan tatapan gelap, merasa marah tetapi juga bingung dengan sikap Shira yang selalu penuh misteri. Sementara itu, Nindya, yang memperhatikan dari jauh, merasa cemburu melihat interaksi Kenzo dan Shira. Apa Shira sedang mencoba merebut Kenzo dariku? Pikirnya penuh amarah. Nindya tidak akan membiarkan Shira mendekati Kenzo. Dengan gelas anggur di tangannya, ia berjalan mendekati Shira. Saat Shira hendak kembali ke meja, Nindya tiba-tiba menghadangnya dengan senyuman sinis. "Mari kita bersulang, Shira. Aku hanya ingin meminta maaf atas apa yang terjadi di kantor waktu itu," katanya dengan nada palsu. Shira mengerutkan kening, langsung sadar bahwa Nindya hanya berpura-pura. "Kau tidak perlu repot-repot," jawabnya dingin, berusaha menghindari konfrontasi. Namun, sebelum Shira sempat pergi, Nindya dengan sengaja menumpahkan anggur merah ke gaunnya. "Ah!" Nindya berteriak pura-pura kaget, membuat semua orang menoleh ke arah mereka. Kenzo, yang berada tidak jauh, segera menghampiri mereka. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada serius, memeluk Nindya yang jatuh ke dalam pelukannya. "Shira." "Dia menumpahkan anggur ini ke gaunku," kata Nindya dengan nada menyedihkan, seolah-olah ia benar-benar korban dalam kejadian ini. Shira berdiri terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di hadapannya, Nindya berakting seolah-olah ia korban yang terluka. Wanita ini seharusnya memenangkan penghargaan Oscar untuk aktingnya, pikir Shira dengan kesal. "Shira, ini salahku karena aku mengeluhkanmu sebelumnya, tapi kamu tidak perlu melakukan ini padaku," ucap Nindya dengan suara patah, seolah-olah benar-benar terluka. Melihat itu, banyak tamu yang memandang Shira dengan tatapan menghina, seolah-olah ia benar-benar melakukan sesuatu yang memalukan. "Shira, minta maaf padanya," suara Kenzo terdengar tegas dan dingin. Shira menatapnya, merasa diperlakukan tidak adil. Nindya lah yang memegang tangannya dan menumpahkan anggur ke gaunnya. "Kenapa aku yang harus minta maaf?" pikirnya geram. "Kenapa aku harus minta maaf?" tanyanya dengan tegas, menatap Kenzo tanpa rasa takut. "Sudahlah, Kenzo. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu mengganti pakaian," kata Nindya, berpura-pura bersikap dewasa dan bijaksana. Nindya menahan diri untuk tidak berteriak. "Aku tidak akan membiarkan wanita ini menang," pikirnya. Sambil mengepalkan tinjunya, ia berkata dengan nada penuh tantangan, "Aku akan minta maaf." Kalau dia bersedia mendengarnya sambil berlutut. Nindya tersenyum licik di dalam hatinya. Rencananya berhasil. Sesuai dugaannya, Shira tidak akan pernah menyerah tanpa bertarung. Kenzo, yang melihat keteguhan Shira, merasa marah. "Shira, kau tidak bisa terus bersikap seperti ini," katanya dengan tegas. Namun, Nindya segera menggenggam lengan Kenzo, berpura-pura menahan rasa sakit. "Jangan terlalu keras padanya, Kenzo. Aku yang salah. Jangan salahkan dia." Mendengar ucapan Nindya, Shira merasa sangat ingin mengangkat tangannya ke arah Nindya.
Tak lama kemudian, manajer wanita itu mendekat dan berkata, "Nona de Agres, kami telah menyiapkan gaun baru untuk Anda. Silakan ikut saya." Nindya mengangguk dan mengikuti di belakang manajer itu. Sementara Nindya mengikuti manajer ke ruang ganti untuk mengganti gaunnya, Shira dikelilingi oleh tatapan tajam dari para tamu yang hadir. Namun, dia tetap teguh, menolak untuk membiarkan Nindya dan Kenzo mendominasi situasi ini. Kenzo tiba-tiba menarik pergelangan tangan Shira dan membawanya ke ruang tunggu pribadi, bertekad untuk mendapatkan jawaban darinya. Begitu mereka memasuki ruang tunggu, Kenzo segera melepaskan Shira yang melipat tangannya dan melotot ke arahnya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Kenzo dingin. Kendati demikian, Shira hanya melotot marah ke arah lelaki itu, berdiri teguh pada pendiriannya tanpa menunjukkan tanda-tanda akan mundur. "Apa yang akan kau lakukan? Jika aku tidak akan meminta maaf, kau harus tahu satu hal, aku tidak akan pernah tunduk padanya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.